Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah permodelan sederhana untuk fasilitas-fasilitas di bangunan pabrik ya, karena bangunan pabrik ini yang merupakan bangunan yang bisa dikatakan cukup kompleks dan dimana fungsinya juga beragam. Ada yang untuk warehouse, ada yang untuk office, juga ada yang digabung dengan area produksi seperti itu ya, sehingga di situ akan ditempatkan cukup banyak mesin-mesin yang tentunya setiap mesin-mesin itu memiliki beban-beban yang berbeda. Nah, itu harus kita bisa terjemahkan di dalam permodelan supaya beban-beban dari mesin-mesin tersebut itu bisa betul-betul bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi ataupun sistem kerja dari mesin tersebut ya, karena jika tidak maka penempatan dari struktur itu akan salah dan tentu saja distribusinya menjadi tidak baik ya, dan pada akhirnya tentu akan menimbulkan kegagalan struktur yang tentu saja tidak kita inginkan ya, sehingga kita harus cermati dengan baik bagaimana kinerja dari mesin-mesin tersebut yang akan beroperasi pada bangunan yang kita desain. Baik, dan mungkin di kesempatan ini saya akan membuatkan sebuah permodelan yang sederhana saja, yang tidak terlalu kompleks ya. Saya langsung saja juga di sini tidak pakai inputan material ya, karena saya mempercepat saja, karena saya yakin dari teman-teman sekalian pasti memiliki banyak kesibukan. Oke. Nah, di sini ada ada dua buah balok ya, dua buah balok yang akan menjadi support ataupun dudukan dari mesin. Dan kemudian saya akan hubungkan dengan balok lain. Saya aktifkan end and midpoint. Seperti ini, dan kemudian kita tambahkan support di kedua ujungnya ya. Oke, jadi ada sebuah frame sederhana seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya saya akan tambahkan beban, jenis beban. Di sini saya masukkan beban mesin. Saya gunakan sebagai live youth pattern. Nah, seperti ini. Nah, kita juga harus memahami yaitu bagaimana aksis dari permodelan ya. Kenapa? Karena akses permodelan ini akan menentukan pada saat kita menginput beban. Oke, nah saya akan contohkan. Kita akan munculkan di sini namanya frame local axis. Nah, di sini muncul ada 3 panah. Yang warna merah itu selalu identifikasi selalu menandakan bahwa itu ada sumbu X ya. Jadi kita mudah untuk mengenali mana lokal aksis sumbu X ya, mana yang Y gitu ya. Kalau yang Y itu yang sini kita bisa lihat lokal aksesnya
Baik, nah saya tidak akan berlama-lama deh, kita supaya sama-sama kita bisa cek mana yang X, mana yang Y, dan mana yang Z ya. Sini saya akan klik saja di frame tengah, saya assign frame load point. Ya, saya akan gunakan di sini beban mesin. Saya gunakan 1 Nm. Di sini saya gunakan global. Ya, jadi kalau global itu menggunakan aksis yang ada di luar area model atau di grid sudut ini ya. Oke, kita gunakan di sini arah sumbu X. Kita lihat posisinya ada di tengah-tengah balok dengan nilainya 10 ton meter ya, karena satuan momen ya. Kita pilih yang momen, kita pilih di sini oke. Nah di sini bisa terlihat ya, tadi karena kita menggunakan global axis, kita pilih yang 1, berarti dia seperti ini panahnya ya. Ini dia sejajar dengan sumbu X karena kita input tadi global axisnya 1. Kita klik kanan, kita lihat load. Nah di sini dia load direction X ya, arah dari beban adalah X, nilainya 10. Tapi benarkah aktual bekerjanya itu mengarah pada sumbu X? Nah kita lihat kalau momen apakah seperti itu, kita akan analisis. Kita lihat simpan model 3 ya, kita lihat di deformasi akibat beban mesin ya. Nah kita lihat ya, jadi dia ini bergerak justru memutari sumbu X ya, bukan bukan seperti yang kita ketahui pada input beban point load yang bukan momen ya. Itu maka kalau di point load, ketika kita mengklik arah X, maka dia akan bergerak ke arah X, berbeda dengan momen ya pada inputan di program SAP. Jadi kita harus kenali. Oke, baik. Sekarang akan saya ganti ya. Sign. Bagaimana jika kita ganti, kita replace ya ke sumbu Y. Kita lihat di sini. Ya, nilainya sama 10 ton meter. Klik OK. Ya, dia seperti ini ya, dia ke arah sumbu Y, tapi dia tidak akan bekerja ke arah sumbu Y, tapi melainkan dia akan memutari sumbu Y. Itulah momen ya, dia akan memutari sumbu Y. Kita running ya, kita lihat di sini bagaimana hasil pergerakannya ya. Balok di tengah justru malah diam, tapi justru malah support balok yang memanjangnya yang bergerak ya. Jadi karena dia sifat bebannya tadi memutari sumbu Y begitu. Nah, seperti ini. Baik. Oke, ini mengenai global axis. Oke ya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana kita mengenali yang local axis. Assign frame point load. Kita akan gunakan di sini live. Kita pilih yang di sini lokal moment. Kita gunakan directionnya 1 0,5 dan nilainya 10. Kita lihat ya. Nah di sini jadi local axis dia mengikuti arah elemen ya, jadi bukan yang global axis ya. Kalau global axis maka harusnya panahnya tidak ke kiri tapi melainkan ke arah atas, ke arah kanan ya, seperti itu. Jadi ini kita lihat berarti dia menggunakan sumbu X dari elemen baloknya. Kita akan lihat bagaimana kinerjanya. Yang seharusnya ini berarti memutari sumbu X dari si balok.
lihat di sini ya. Ya, sama ya seperti yang tadi kita input di global axis tapi sumbu Y, tapi kalau di elemen kita masukkan justru malah di sumbu X nya. Baik, sekarang kita akan rubah lagi inputannya, bagaimana dia memutari momen pada arah sumbu Y elemen. Live, lokal, pilih yang 2. Nah, kita bisa tahu nih sekarang 2 itu maksudnya untuk sumbu apa ya. Dan seharusnya setahu saya sumbu Y itu adalah direction nomor 2. Kita akan lihat sekarang. Kita gunakan momen, jangan lupa klik OK. Ya, kita lihat ya seperti ini ya. Berarti Y itu yang berwarna hijau pada elemen lokal aksis ya. Y itu yang berwarna hijau. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kerjanya ya. Nah, di sini kita akan bisa lihat, mungkin lebih tepat kalau kita lihat dari atas ya, kalau seperti ini ya. Nah, karena dia memutari sumbu seperti ini. Nah, oke. Ya, karena kita menggunakan lokal axis ya, gitu. Karena arah sumbu Y nya itu berarti ke arah atas tadi. Kita lihat dia berwarna hijau. Nah, seperti ini. Ini warna hijau nih adalah sumbu Y. Sekarang kita akan lihat bagaimana dia ke arah sumbu Z lokal axis. Ya, nah dia seperti ini. Yang berarti dia harusnya seperti ini ya pergerakannya. Kita akan analisis langsung. Nah, kita akan lihat. Nah, seperti ini. Ya. Baik. Jadi kita bisa sekarang menerjemahkan bagaimana menginput beban momen ataupun beban rotasi yang ada pada mesin-mesin ya, karena ini pasti sangat banyak sekali ditemukan di dalam pabrik-pabrik yang terutama pabrik tersebut mengolah bahan-bahan baku seperti itu untuk menjadi bahan jadi. Tentu saja itu akan sangat banyak sekali mesin yang ditempatkan. Nah, selain dengan inputan beban poin seperti ini, ada metode lain yang bisa kita pakai dalam inputan beban mesin, yaitu kita menjadikan beban titik ya, tapi dengan konsekuensi berarti kita harus menempatkan lebih dari satu titik, karena dia harus menyesuaikan di mana kaki-kaki si support dari mesin tersebut. Oke, mungkin hal itu akan kita bahas di kesempatan yang lain. Saya harapkan untuk partisipasinya dari teman-teman. Semoga channel ini selalu bisa eksis untuk memberikan informasi-informasi seputar dunia konstruksi, terutama di bidang struktur ya. Dan untuk kesempatan ini saya kira cukup dulu. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.